Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam mengenai Andalusia, kota peradaban. Islam di Barat, 7561031 Masehi. Sebelum kita lanjut jangan lupa untuk dukung video ini dengan cara subscribe, like dan komen agar mudah mendapatkan video pembelajaran lainnya. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah 1. Peserta didik dapat menceritakan sejarah Bani Umayyah di Andalusia. 2. Peserta didik dapat menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Andalusia. 3. Peserta didik dapat membuat bagan, infografis, atau timeline perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Andalusia. Terlebih dahulu marilah kita bahas tentang sejarah Bani Umayyah di Andalusia. Islam masuk di Andalusia tahun 92 Hijriah. Saat itu Andalusia dikuasai oleh orang-orang Gotik. Musa bin Nusair sebagai gubernur Afrika Utara mengirim pasukan yang dipimpin oleh Panglima Tariq bin Ziyad pada tahun 710 Masehi untuk melakukan penaklukan ke wilayah ini. Mereka tidak mendapatkan perlawanan yang intensif dari penguasa setempat. Hal ini didukung oleh situasi lemahnya politik pemerintahan dan rakyat tidak mendukungnya. Pada tanggal 15 Mei 756 Masehi, Abdul Al-Rahman Al-Dahil memproklamirkan berdirinya Imrah Umayyah II di Andalusia, Spanyol. Hal ini menandakan secara resmi dimulainya kekuasaan kedua dari dinasti Umayyah yang lepas dari Abbasiyah di Baghdad. Wilayah Islam di Andalusia pada Umayyah II ini dibagi menjadi 5 provinsi, Viceroyalty, yang dikepalai oleh seorang amir. Pusat pemerintahannya adalah Cordova. Sejak masuk ke Spanyol, wilayah ini menjadi wilayah provinsi Islam di bawah Bani Umayyah di Damaskus. Namanya diganti dengan sebutan Andalusia. Pemerintah pusat Damaskus menempatkan seorang wali atau mir di Spanyol. Wali pertamanya adalah anak Musa bin Nusair yang bernama Abdul Al-Aziz. Di Andalusia, Abdul Al-Aziz menikah dengan Achelon, seorang janda dari Roderick yang kemudian namanya diganti dengan Ummu Asim. Inilah pernikahan campuran pertama antara seorang Muslim dengan seorang wanita Spanyol. Setelah Abdul Al-Aziz wafat, kepemimpinannya dilanjutkan oleh Muhammad bin Yazid sebagai penguasa Afrika Utara dan Spanyol. Pada tahun 750 Masehi terjadi peristiwa besar di Damaskus yang menimpa kekuasaan atau revolusi yang dilakukan oleh keluarga Bani Abbas yang dibantu para pemberontak yang sejak lama melakukan penekanan terhadap Bani Umayyah. Setelah Abdul Al-Aziz wafat, kepemimpinannya dilanjutkan oleh Muhammad bin Yazid sebagai penguasa Afrika Utara dan Spanyol dan dia berhasil membangun kekuasaan Bani Umayyah di Spanyol, sehingga dijuluki dengan Abdul Al-Rahman Al-Dahil yang artinya, pendatang baru. Abdul Al-Rahman Al-Dahil membangun sebuah angkatan bersenjata yang kuat dan terlatih yang terdiri atas 40.000 prajurit bayaran dari bangsa barbar. Selanjutnya kita beralih ke perkembangan Islam di Spanyol. Perkembangan Islam di Spanyol dibagi menjadi beberapa periode. Periode pertama, 711-755 Masehi. Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Periode kedua, 755-912 Masehi. Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar amir, panglima atau gubernur, akan tetapi tunduk kepada pusat pemerintahan Islam yang pada saat itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Periode ketiga, 9121013 Masehi. Periode ini Spanyol diperintah oleh penguasa dengan gelar khalifah. Periode keempat, 1013-1086 Masehi. Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulk Al-Tawaif yang berpusat di daerah kota seperti Sevilla, Cordova, Toledo, dan sebagainya. Periode kelima, 1086-1248 Masehi. Spanyol Islam meskipun masih terpecah dalam beberapa negara tetapi mendapat suatu kekuatan yang dominan yaitu kekuasaan dinasti Murabiten dan Muaidun. Periode ke-6, 1248-1492 Masehi.
Pada periode ini Islam hanya berkuasa di daerah Granada, di bawah dinasti Bani Amar. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti pada zaman Abdul Ar-Rahman Al-Nas Insinyur, akan tetapi, secara politik dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Mari kita beralih ke kejayaan Islam di Andalusia. Baghdad, Konstantinopel, dan Cordova merupakan 3 kota yang menjadi pusat kebudayaan dunia saat itu. Terdapat 113.000 rumah, 70 perpustakaan, toko buku dan ratusan masjid, jalan aspal yang panjang dan diterangi dengan lampu-lampu dari rumah-rumah yang berhampiran menjadi pemandangan menarik di Cordova. Baghdad, Konstantinopel, dan Cordova merupakan 3 kota yang menjadi pusat kebudayaan dunia saat itu. Terdapat 113.000 rumah, 70 perpustakaan, toko buku dan ratusan masjid, jalan aspal yang panjang dan diterangi dengan lampu-lampu dari rumah-rumah yang berhampiran menjadi pemandangan menarik di Cordova. Cordova adalah ibu kota Spanyol sebelum Islam kemudian diambil alih oleh Bani Umayyah. Kebanggaan kota Cordova adalah Masjid Cordova, perkampungan-perkampungan yang indah, tempat-tempat pemandian dan saluran air dari pegunungan. Granada adalah tempat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol. Di kota itu, ada sisa-sisa kekuatan Arab dan pemikir Islam. Istana Alhambra yang indah dan megah adalah pusat dan puncak ketinggian arsitektur Spanyol Islam. Berikut ini merupakan bangunan arsitektur Islam yang terkenal. Beberapa bangunan dengan arsitektur Islam yang kental, seperti Menara Giralda, Alcázar Sevilla, Menara Emas Torre del Oro terdapat di Sevilla. Salah satu menaranya yaitu Giralda terindah di benua Eropa. Dekat La Giralda terdapat Alcázar Sevilla. Bangunan spektakuler memiliki ornamen dinding yang memuat skrip berbahasa Arab termasuk frasa wala galib illa Allah, tiada pemenang kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karya arsitektur ini menjadi refleksi sejenis dari arsitektur Istana Alhambra. Masjid Amezquita Cristo de la Luz dibangun pada tahun 999 oleh bangsa Moor. Semula, masjid ini diberi nama Masjid Bab Al-Mardum. Namanya diambil dari nama gerbang kota Toledo dengan letak 20 dari masjid. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Andalusia. Spanyol adalah negeri yang subur. Dengan kesuburannya dapat menghasilkan ekonomi yang tinggi sehingga dapat melahirkan para cendekiawan-cendekiawan Muslim. Pada bidang intelektual, ilmu astronomi, kedokteran, filsafat, matematika, kimia, dan fisika dikembangkan oleh para cendekiawan Muslim. Sementara di bidang ilmu sosial, dikembangkan juga ilmu sejarah, sosiologi, dan sastra. Kebudayaan yang paling menonjol terlihat pada munculnya para ilmuwan dengan masing-masing keahlian di bidangnya. Pertama, di bidang fikih. Di antara ulama fikih yang terkenal adalah Ziyad ibn Abdul Al-Rahman. Ilmu ini dikembangkan kemudian oleh Ibn Yahya. Fuqaha terkenal lainnya adalah Munzir ibn Said Al-Baluti, Abu Bakar ibn Al-Qutiyah, dan Ibn Azm. Kedua, di bidang bahasa dan sastra. Ulama yang terkenal dalam bidang bahasa Arab diantaranya Ibn Malik, pengarang kitab Alfiyah, Abu Ali Al-Shibli, Ibn Sayyidin, Ibn Al-Ajj, Ibn Huruf, Abu Al-Asan Ibn Usfur, dan Abu Ayyan Al-Garnati. Pada bidang sastra muncul beberapa tokoh penting. Ibn Abdul Arabi merupakan pujangga yang sezaman dengan Abdul Ar-Rahman III. Dia menulis buku Al-Iqdi Al-Farid dan Al-Agani. Ketiga, pada bidang seni dan musik. Tokoh terkenal dalam bidang seni musik, yaitu Al-Hasan ibn Nafi yang dikenal dengan Ziryab, 789-857 Masehi. Ziryab selalu tampil dalam perjamuan dan pertemuan di Cordova. Ia mahir dalam mengubah lagu. Keempat, pada bidang filsafat. Ibnu Bajjah dengan nama aslinya Abu Bakar Muhammad ibn Al-Saiq merupakan tokoh utama dalam sejarah filsafat Arab Spanyol. Dia menulis buku terkenal, Tadbir Al-Mutawahhid. Terakhir kita bahas tentang memetik nilai Islami dalam sejarah Bani Umayyah di Andalusia. 1. Pengalaman positif dan negatif dalam sejarah dijadikan bahan untuk perbaikan dalam menjalani kehidupan dan membangun peradaban.
2. Teori-teori sejarah kebudayaan Islam dapat dimanfaatkan dan diterapkan untuk mengatasi permasalahan hidup di masa kini dan masa yang akan datang. 3. Kedewasaan dalam berpikir dapat ditumbuhkan. Hal ini mendorong cara pandang ke depan yang lebih luas, bertindak arif, dan bijaksana. 4. Mencintai dan bangga pada kebudayaan Islam masa lalu. 5. Melibatkan diri dalam pemeliharaan hasil peradaban baik dengan mempelajarinya maupun mengambil manfaatnya. 6. Semangat mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan dapat ditumbuhkan. 7. Memupuk semangat dan motivasi untuk meningkatkan prestasi. Demikian materi pembelajaran kali ini. Semoga materi yang singkat ini dapat bermanfaat bagi peserta didik maupun sahabat guru semua. Mohon maaf jika terjadi kekeliruan dalam penyampaian dan pengetitan. Mohon dukung terus video ini dengan cara subscribe, like dan komen agar mudah mendapatkan video pembelajaran lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.